Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian tetap sehat ya, tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, ibu tetap menghimbau kepada kalian tetap menjaga kesehatan, kalian istirahat yang cukup, dan juga tetap berada di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mengingat pelajaran minggu lalu yaitu tentang kematangan emosi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi remaja. Baiklah anak-anak, yang akan kita bahas yang pertama yaitu memahami komunikasi. Yang kedua, pentingnya komunikasi. Ketiga, komunikasi efektif. Dan yang keempat, remaja dan orang dewasa. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami komunikasi. Tujuan yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya komunikasi. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami komunikasi efektif. Dan yang keempat, peserta didik atau konseli dapat memahami remaja dan orang dewasa. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu memahami komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu pertukaran di antara dua orang atau lebih. Maksudnya yaitu suatu pertukar pikiran antara dua orang atau lebih. Ya, komunikasi biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku seseorang seperti mengubah perilaku atau meminta pendapat. Jadi maksudnya seperti mengubah perilaku dari seseorang yang kurang baik menjadi baik, dan meminta pendapat maksudnya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita membutuhkan saran atau pendapat dari orang tersebut terkait masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya yang kedua, pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi di sini ada 4. Yang pertama, komunikasi membantu perkembangan intelektual dan sosial. Maksudnya, komunikasi dapat membantu seseorang dalam perkembangan intelektual. Intelektual itu pola pikir seseorang. Dan sosial yaitu hubungan sosial, hubungan dengan seseorang. Jadi hubungan kita dengan orang lain tersebut. Kemudian yang kedua, dengan komunikasi kita dapat mengenal diri secara lebih mendalam dan membentuk identitas diri. Maksudnya yaitu ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, yang bisa menilai diri kita sendiri adalah orang lain. Jadi melalui komunikasi tersebut kita dapat mengenal diri kita secara mendalam dan membentuk identitas diri kita. Kemudian yang ketiga, komunikasi memperbaiki pemahaman tentang suatu di sekitar kita. Maksudnya, dari komunikasi tersebut, misalkan kita mengalami hubungan kurang baik dengan seseorang. Jadi, dengan komunikasi kita dapat memperbaiki hubungan tersebut. Yang keempat, maksudnya, sebagian besar kesehatan mental kita ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Jadi, maksudnya adalah dengan komunikasi yang baik, kita dapat menjalin hubungan yang baik, yang tentu saja akan membantu memperbaiki atau meningkatkan kesehatan mental kita karena kita merasa menerima dan diterima dalam masyarakat tersebut. Kelas selanjutnya kita akan bahas komunikasi efektif, yaitu ada 3. Yang pertama tentang budaya. Maksudnya cara-cara berkomunikasi dengan bahasa dan dengan gaya bicara, respon kita terhadap budaya tersebut. Ya, jadi berkomunikasi efektif itu dilihat juga dari budayanya masing-masing. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah menjalin adanya umpan balik sebagai respon yang kita berikan kepada orang lain. Jadi maksudnya adalah dari umpan balik kita dapat mengetahui apakah yang kita sampaikan dipahami atau tidak dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, mendengar sambil memahami. Maksudnya, untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi, kita membiasakan diri memberikan tanggapan atau menjelaskan kembali pemahaman berdasarkan apa yang telah kita dengar dari orang tersebut. Baiklah anak-anak, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu remaja dan orang dewasa. Agar tidak terjadi konflik dengan orang tua, maka kita harus mengetahui tips supaya dapat berkomunikasi dengan baik ya dengan orang tua. Yaitu yang pertama, pilihlah waktu dengan bijaksana. Maksudnya di sini adalah
Di saat kita akan berkomunikasi dengan orang tua, jangan memulai percakapan serius di saat orang tua sedang kesal, lelah, stres, atau sibuk dengan pekerjaannya. Yang kedua, bersikaplah menghormati. Jadi, kita ketika berkomunikasi dengan orang tua harus bersikap yang baik ya, menghormati orang yang lebih tua. 3. Bicara terus terang dan ringkas. Maksudnya, katakan apa yang akan kamu katakan, jangan menunggu terlalu lama dan berbelit-belit. Yang keempat, saat berkomunikasi dengan orang tua, saran untuk menyelesaikannya. Maksudnya, saat kamu mendekati orang tuamu dengan sebuah permasalahan, persiapkanlah saran-saran menyelesaikannya. Yang kelima, berusahalah dengan tulus untuk melihat dari sudut pandang mereka. Maksudnya adalah, cobalah berempati pada mereka. Yang keenam, jagalah bahasa tubuh Anda. Sungguh tidak diperbolehkan melotot, membalikkan badan, mengepalkan tangan, ketika sedang berbicara dengan orang tua atau berkomunikasi dengan orang tua. 7. Jaga nada suara Anda. Maksudnya, berbicara dengan nada yang sedang dan lembut, karena tidak seorang pun yang suka dibentak. Kemudian, ke-8, hindari penggunaan kata kamu. Maksudnya adalah, ketika berkomunikasi dengan orang tua atau dengan orang yang lebih tua, kita hindari dengan kata kamu, maksudnya supaya kita menghargai orang tersebut. Dan yang terakhir, ke-9, berkompromi dan posisi tubuh menghadap orang tua. Maksudnya adalah, bersedialah untuk sedikit mengalah, karena siapa tahu kamu justru akan menang lebih banyak. Orang tua akan menghargai dan memahami harapan kita ketika melihat anaknya mau mengorbankan keinginannya untuk menuruti pendapat orang tua. Dan maksudnya, posisi tubuh menghadap orang tua, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita, posisi tubuh kita menghadap lebih rendah dari posisi orang tua, akan lebih efektif jika Anda menatap dan melihat ke wajah orang tua dengan tatapan lembut, bukan menatap dinding atau justru memalingkan muka saat mereka sedang berbicara. Jadi sebagai bentuk menghargai. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu komunikasi itu suatu pertukaran dua orang atau lebih, suatu bentuk komunikasi seperti bertukar pendapat ya, seperti itu. Komunikasi itu memang penting yaitu untuk menambah wawasan kita ya, hubungan sosial kita dengan orang lain ya, juga mengenal diri secara mendalam. Untuk berkomunikasi efektif, kita perlu mengenal yaitu tentang budaya, kemudian komunikasi dua arah, dan dengar sambil memahami. Kemudian, remaja dan orang dewasa, ada 9 yang harus kita pahami. Yang pertama, memilih waktu dengan bijaksana. Kedua, bersikaplah menghormati. 3, bicara terus terang dan ringkas. 4, sambil berkomunikasi dengan orang tua, saran untuk menyelesaikannya. 5, berusahalah dengan tulus untuk melihat dari sudut pandang mereka. 6, jagalah bahasa tubuh Anda. 7, jaga nada suara Anda. 8, hindari penggunaan kata kamu. Dan 9, kompromi dan posisi tubuh menghadap orang tua. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukup, dan karena kita tadi diawali dengan doa pembuka, maka kita tutup serangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan Google Meet, yaitu dengan materi tentang persiapan penilaian akhir semester ganjil. Ya, sampai ketemu minggu depan dan see you.